Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Febrianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai benua Australia. Selamat menyaksikan. Australia merupakan salah satu di antara 7 benua yang ada di dunia. Canberra merupakan ibu kota dari Australia yang terletak di bagian New South Wales di bagian tenggara dari negara itu. Populasi kota Canberra sedikit di bawah 400.000 orang yang hanya mencapai 2% dari populasi negara tersebut. Australia juga merupakan negara Oseania yang mencakup 7.741.220.000 km persegi, di mana 0,76% adalah air dan 7.682.300.000 km persegi adalah tanah. Ini menjadikannya negara terbesar ke-6 di dunia dan sedikit lebih kecil dari 48 negara bagian yang ada di Amerika Serikat yang bersebelahan. Australia terdiri dari 6 negara bagian, diantaranya ada New South Wales di bagian tenggara yang ibu kotanya adalah Sydney, Victoria ibu kotanya adalah Melbourne, Queensland ibu kotanya adalah Brisbane, Australia Selatan ibu kotanya adalah Adelaide, Australia Barat ibu kotanya adalah Perth, dan yang terakhir Tasmania ibu kotanya adalah Hobart. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebudayaan yang ada di Australia. Kebudayaan khas Australia. Yang pertama ada suku aborigin. Nah, suku aborigin adalah suku asli yang berada di Australia yang telah menempati benua tersebut sekitar 70.000 tahun yang lalu. Suku ini berbicara lebih dari 250 bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Aborigin bukan dari kelompok homogen, melainkan berbagai kelompok yang membentuk budaya di benua Australia. Selanjutnya ada bumerang. Nah, bumerang ini merupakan senjata tradisional khas suku aborigin dari Australia yang telah ditemukan sejak puluhan tahun yang lalu. Senjata ini merupakan senjata lempar yang biasanya digunakan untuk berburu. Senjata ini juga terbuat dari kerangka yang ditempa ketika pertempuran antar suku. Pisau bumerang memiliki panjang 18 inci atau 54,72 cm. Selain sebagai senjata tempur, bumerang dipakai untuk menggali, menyembelih hewan, ataupun membuat alat musik tradisional. Para peneliti menemukan senjata suku aborigin yang lain seperti perisai dan tongkat. Alat ini ditemukan dalam karya seni yang dibuat di dalam gua. Selanjutnya ada tari tiwi. Nah, tari tiwi adalah tarian tradisional dari suku aborigin. Tarian ini dipertunjukkan dengan gerakan yang kuat, di mana setiap pergantian gerakan harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan tempo pukulan dari alat musiknya. Lalu ada didgeridoo. Nah, didgeridoo ini adalah alat musik tradisional yang telah berusia ribuan tahun. Alat musik ini memiliki bentuk yang panjang dan agak mengerucut. Didgeridoo ini juga memiliki bunyi yang khas, tergantung dari kemahiran sang peniup. Selanjutnya ada Sunday roast. Australia memiliki makanan tradisional yang sama dengan bangsa Inggris, yaitu Sunday roast. Sunday roast merupakan sebuah hidangan yang biasanya disajikan pada hari Minggu. Terdiri dari daging panggang, kentang, dan dihidangkan bersama dengan sayuran ataupun puding. Lalu ada Yabun Festival. Yabun Festival ini merupakan festival pribumi terbesar yang ada di Australia. Festival yang berlangsung hanya 1 hari ini mampu menarik sekitar 10.000 sampai 15.000 orang penonton pada hari Australia. Festival ini merupakan salah satu ajang musik pribumi terpenting di negeri kanguru ini. Nah, berikutnya ada seni rupa Australia. Seni rupa Australia dianggap bermula dengan lukisan gua dan lukisan kulit kayu penduduk aslinya. Tradisi penduduk asli Australia diwariskan secara lisan melalui upacara dan juga dengan menyampaikan kisah-kisah pada zaman impian. Nah, selanjutnya ada musik tradisional dari Australia. Musik tradisional Australia ini dihasilkan oleh suku aborigin dan kolonial Inggris. Musik Australia disebut juga sebagai musik aborigin dan merupakan bagian internal dari perayaan sosial, budaya, dan upacara adat yang telah ada sejak 60.000 tahun yang lalu. Berikutnya ada Chungu Festival. Chungu Festival adalah festival 4 hari yang diadakan di Voyages Rock Resort pada bulan April. Festival ini merayakan semua kebudayaan pribumi, mulai dari budaya, fashion, olahraga, musik, seni, hingga makanan.
Nah, yang terakhir ada Laura Aboriginal Dance Festival. Setiap 2 tahun sekali pada bulan Juni, ratusan penari dan ribuan pengunjung memenuhi kota kecil Laura di Cape York Peninsula untuk merayakan Laura Aboriginal Dance Festival ini. Masyarakat aborigin dari seluruh Cape York Peninsula merayakan berbagai budaya seperti tarian, lagu, seni, dan pertunjukan. Berikutnya ada ikon dari negara Australia. Ikon negara Australia yang pertama ada Gedung Opera Sydney. Nah, Gedung Opera Sydney dibuka pada tanggal 20 Oktober 1973 setelah masa pembangunan selama 15 tahun. Didesain oleh arsitek Denmark bernama Jorn Utzon, Gedung Opera Sydney menghabiskan dana sekitar 80 juta dolar. Gedung Opera Sydney terkenal dengan atapnya yang berbentuk cangkang kerang dan didedikasikan untuk Ratu Elizabeth II. Memiliki beberapa auditorium besar, Gedung Opera Sydney menyajikan sekitar 3.000 acara pertunjukan dalam 1 tahun. Ikon negara Australia selanjutnya ada Taman Nasional Purnululu. Nah, Taman Nasional Purnululu ini merupakan taman nasional yang menyuguhkan panorama formasi batu pasir yang begitu menakjubkan. Pemandangan alam ini bak keajaiban alam yang membuat pengunjung sangat terpukau. Formasi berbentuk menyerupai sarang lebah dan bebatuan ini mempunyai garis-garis oranye dan hitam di atasnya. Ikon dari negara Australia selanjutnya adalah kanguru. Kanguru merupakan hewan mamalia yang memiliki kantung atau marsupilia. Hewan ini termasuk dalam hewan khas dari negara Australia. Kata kanguru diambil dari bahasa aborigin ganguru. Kanguru mempunyai 2 kaki belakang yang kuat, telapak kakinya yang besar didesain untuk meloncat. Kanguru biasa melompat dengan kecepatan 20-25 km per jam. Tetapi mereka bisa melompat hingga kecepatannya menjadi 70 km per jam. Harapan hidup kanguru juga sekitar 9-18 tahun, walaupun kadang-kadang kanguru juga bisa bertahan hidup sampai 28 tahun. Nah, seperti yang kita tahu bahwa negara Australia merupakan negara yang memiliki hewan kanguru paling banyak yang ada di bumi. Nah, maka dari itu, kanguru dijadikan sebagai ikon dari negara Australia ini, teman-teman. Nah, yang terakhir ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat kita berada di Australia. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Australia yang pertama ada membuang sampah sembarangan. Nah, Australia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan keindahan panorama alamnya. Tidak heran, warga Australia pun sangat menjaga keindahan alam mereka. Bukan cuma dipandang buruk oleh warga lokal, turis yang membuang sampah sembarangan juga bisa terkena denda. Karena itu, biasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membawa sampah hingga menemukan tempat sampah untuk membuangnya. Larangan selanjutnya adalah menerobos antrian. Jadi orang Australia terkenal dengan sikap mereka yang santai dan mudah bergaul. Meskipun begitu, bukan berarti turis bisa melanggar aturan yang ada. Salah satu aturan yang dianggap serius oleh orang Australia adalah seputar antrian. Bagi orang Australia, mengantri dengan sabar merupakan sesuatu yang sopan untuk dilakukan, baik di restoran hingga di toko. Biasakan untuk tidak menyalip antrian saat berkunjung ke Australia. Ya, selanjutnya ada tidak boleh berjalan di sebelah kiri. Seperti orang Indonesia, orang Australia mengendarai mobil dan motor di sisi kiri jalan, sementara sisi kanan digunakan untuk menyalip. Bukan hanya untuk mengemudi, hal sama pun juga berlaku bagi pejalan kaki. Dalam keadaan tidak terburu-buru, biasakan untuk berjalan kaki di sebelah kiri saat berada di Australia. Hal ini terutama berlaku saat naik eskalator, karena sisi kanan digunakan untuk menyalip, teman-teman. Ya, larangan yang terakhir ada tidak menghargai privasi masyarakat lokal. Nah, tinggal di negara dengan area yang cukup besar, warga Australia terbiasa memiliki ruangan pribadi untuk mereka sendiri. Sehingga, terlepas dari keramah tamahan yang ditunjukkan, orang Australia sangat menghargai privasi dan tidak suka apabila ada turis yang melanggar privasi tersebut. Sebagai contoh, hindari duduk bersebelahan dengan orang asing di transportasi publik ketika ruang yang ada masih cukup longgar. Sebagai gantinya, berilah jeda paling tidak 1 kursi agar orang tersebut merasa bahwa dia masih memiliki privasi. Nah, teman-teman, itulah kurang lebih informasi mengenai benua Australia.
Semoga informasi dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.